apapun itu yang Allah takdirkan untuk kita, kita sama-sama belajar jatuh cinta terhadapnya. Kantor, ada lembaga, ada tempat kerja yang tidak hanya memikirkan nasib kita di dunia, tapi memikirkan nasib kita di akhirat. Itu jarang-jarang, Pak. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunggu kita, akan memaafkan kita apapun bentuk kesalahan kita, selama kita tidak menduakan dan syirik kepada Gusti Allah. Kalau Ramadan kemarin itu kita taat, ya, itu adalah hal yang lumrah. Astagfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الدنيا دار الامتحانات والتجربات ليمتحن بها المخلوقات في هذه الكائنات الموجودة والذي جعل رباطا متينا بين قلوب المؤمنين فأمر بالاتحاد ونهى عن التفرق والتناسب في كتابه الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما أوتيت من العلم إلا قليلا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبتم وطاب منشأكم وتبوعتم من الجنة منزلا وجمعنا الله وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى إنه نعم المولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Al-Mukarramun, keluarga besar PT Ukhuwah Berkah Semesta yang Allah muliakan. Al-Mukarramun, para masyayikh, para ulama, para guru yang hari ini hadir membersamai kita pada acara halal bihalal keluarga besar PT Ukhuwah Berkah Semesta. Alhamdulillah, pripun kabare panjenengan sedaya? Sami sae nggih? Alhamdulillah. Menjadi suatu kesyukuran bagi kita pada pagi hari ini Allah menunjukkan tanda cintanya dalam suatu perkataan yang indah, bahwasanya Allah yu'tid dunya liyuhib wa man la yuhib. Allah itu memberikan dunia untuk orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Sedangkan Allah memberikan ilmu itu hanya kepada orang yang Dia cintai. Orang yang kafir, orang yang bermaksiat, orang yang melakukan perbuatan dosa itu diberikan dunia oleh Gusti Allah. Tapi ketika Allah berbicara tentang ilmu, Allah hanya memberikan ilmu itu kepada orang yang Dia cintai. Dan pagi ini insya Allah kita sedang menghidupkan majelis ilmu, majelis zikir yang dikatakan oleh Rasulullah, jika kalian sedang berjalan di dunia kemudian kalian melihat ada taman surga, maka singgahlah. Irta'u, kata Rasulullah. Ya. Kalau kalian menemukan riyadul jannah fid dunya, kata Rasulullah, singgahlah. Maka para sahabat mengatakan, apa itu riyadul jannah fid dunya ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan,
majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang disebutkan di dalamnya asma Allah, majelis yang disebutkan di dalamnya asma Rasulullah, majelis yang disebutkan di dalamnya halal dan haram yang mendekatkan kita kepada keimanan dan ketakwaan. Itulah riyadul jannah. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah, taman dari taman-taman surga, dan saat ini kita sedang duduk di taman itu. Insya Allah, tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu kita mulai dengan sama-sama kita bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alana min ummati nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dua nikmat ini, dua status ini tentu harus selalu menjadi hal utama yang kita syukuri bersama. Kalimat ini disebutkan oleh seorang sahabat, Alhamdulillahilladzi hadani lil Islam wa ja'alani min ummati Muhammad. Ketika Rasulullah mendengar kata-kata itu, Rasulullah langsung memberikan komentar. Rasulullah langsung memberikan ta'liq, komentar. Kalau kita sekarang mungkin meninggalkan jejak komentar dengan emot, ya, dengan kata-kata singkat. Rasulullah langsung mengatakan syakarta aziman. Kata Rasulullah ketika mendengar ada yang mengatakan itu, segala puji bagi Allah yang sudah menunjukkanku kepada Islam dan menunjukkanku, mentakdirkanku menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, syakarta aziman, kamu sudah mensyukuri dua nikmat yang paling agung, dua nikmat yang paling besar. Nikmat yang pertama adalah dijadikannya, ditakdirkannya kita beriman dan menjadi orang muslim, dan kemudian dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena masalah iman ini bukan karena masalah ilmu, bukan karena panjenengan berilmu kemudian panjenengan beriman. Bukan karena panjenengan mempunyai nasab yang bagus kemudian panjenengan beriman. Bukan karena itu. Masalah keimanan ini sakral. Masalah keimanan ini bukan hal yang biasa. Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam, ratusan tahun beliau berdakwah, anaknya tidak beriman. Kurang bagus apa nasabnya? Nabi Ibrahim alaihissalam puluhan tahun berdakwah, ayahnya sendiri Azar tidak beriman. Nabi Lut alaihissalam berjuang berdakwah di luar rumah, istrinya tidak beriman. Nabi Musa alaihissalam berjuang memahamkan, menanamkan tauhid untuk masyarakatnya, pemimpinnya sendiri tidak beriman. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah secara terang-terangan, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Paman beliau sendiri Abu Lahab tidak beriman. Makanya sampai dalam banyak tafsir disebutkan surah yang paling jarang dibaca oleh Rasulullah itu surah apa, Bapak? Surah apa, Mas? Surah Al-Lahab. Betul, ya. Karena Rasulullah merasa bersedih, Rasulullah merasa kok pamannya tidak beriman, padahal orang terdekat dengan beliau. Maka masalah iman ini bukan masalah keturunan, bukan masalah ilmu, tapi masalah takdir dan kehendak Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat ini Allah takdirkan kita menjadi beriman, kita menjadi orang yang taat, mau kita bersujud, mau kita beriman. Ini adalah hal yang paling nikmat, tiada duanya. Leres mboten nggih? Kalau ada yang ingin menukar dengan ini mungkin tidak akan ada harganya. Kemudian juga dijadikannya kita umatnya Nabi Muhammad, ini adalah status yang luar biasa. Status yang mungkin dicemburui, diirikan oleh umat-umat yang lain. Status yang dicemburui oleh umat-umat sebelum kita, yaitu ditakdirkannya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ini adalah status yang paling luar biasa untuk saat kita saat ini. Bahkan sekelas Nabi Ulul Azmi, salah satu Nabi Ulul Azmi, Nabi Musa alaihissalam, secara terang-terangan beliau mengatakan, aku cemburu dengan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Siapa umatnya Nabi Muhammad, Pak? Panjenengan sedaya insyaallah. Kita semua adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai Nabi Musa alaihissalam itu cemburu kepada kita? Padahal keimanan Nabi Musa jauh lebih baik dan lebih besar daripada kita. Tapi kenapa sampai Nabi Musa mengatakan cemburu dengan keadaan kita? Karena Nabi Musa itu membaca dalam Tauratnya beliau, dalam Al-Wah, dalam lembaran-lembaran yang dimana beliau disampaikan sebuah kabar. Nanti akan datang umatnya, suatu umat yang dia itu datangnya belakangan, lahirnya terakhir, tapi masuk surganya duluan. Wah, enak sekali. Kata Nabi Musa, ya Allah, jadikan umat itu adalah umatku. Tapi kata Gusti Allah, mboten, Musa itu adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya belakangan, lahirnya belakangan, masuk surganya duluan. Kata Nabi Musa lagi, ya Allah, aku menemukan dalam Tauratku kabar nanti akan datang suatu umat yang jika mereka melakukan perbuatan dosa, mereka cukup beristighfar, mereka cukup memohon ampun kepada Engkau, tidak perlu seperti umatku. Kalau panjenengan tahu bagaimana keadaan umatnya Nabi Musa, berdosa mereka, bermaksiat mereka, yang harus mereka lakukan adalah mereka harus menebusnya dengan membunuh diri mereka sendiri. Bayangkan umat Nabi Muhammad, kalau syariat itu diberlakukan, bagaimana keadaan kita saat ini? Habis kita. Setiap bermaksiat harus ditebus dengan nyawa. Itu adalah keadaan umatnya Nabi Musa alaihissalam, tapi tidak dengan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Ketika kita umatnya Nabi Muhammad melakukan dosa, cukup istighfar, cukup berazam, cukup bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Beristighfar kita secara betul-betul, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Ini adalah privilege, ini adalah kenikmatan, kelebihan, keistimewaan yang Gusti Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, senang sekali rasanya, alhamdulillah, Allah takdirkan kita berkumpul pada pagi hari ini dengan suasana yang penuh dengan kenikmatan. Kita buka dengan tilawah Quran. Kita buka dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka dengan kalimat penuh syukur atas nikmat yang Allah berikan, atas takdir indah yang Gusti Allah berikan kepada kita. Maka setiap takdir yang Allah berikan kepada kita, kita semua belajar untuk jatuh cinta terhadapnya. Kita perlu untuk belajar mencintai takdir kita masing-masing, apapun bentuknya, apapun kemasannya, Pak. Takdirnya Allah ini harus kita cintai, karena Gusti Allah tahu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu Allah ciptakan dengan terukur. Maka kita belajar mencintai takdirnya Gusti Allah, tidak hanya belajar mencintai, tapi belajar ridha terhadap takdir yang Gusti Allah berikan. Entah kesedihan, entah kesulitan, entah kegembiraan, entah kenikmatan, kemudahan, kesenangan, musibah, apapun itu yang Allah takdirkan untuk kita, kita sama-sama belajar jatuh cinta terhadapnya. Kita belajar ridha terhadapnya. Karena kalau kita ingin menjadi salah satu orang yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi bahwasanya nanti akan ada suatu umatku, ini jelas dikatakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 70.000 orang, Pak. 70.000 orang dari umatnya Nabi Muhammad. Ketika sangkakala ditiupkan, berbangkit semuanya, manusia berkumpul di padang mahsyar. 70.000 orang ini nggak ngerti itu. Ujuk-ujuk mereka langsung dibangkitkan oleh Allah, diangkat oleh Allah menuju ke surga. Yang lain kumpul di mahsyar, yang lain ditimbang dulu amalnya, dihisab dulu amalnya, yang lain melewati sirat terlebih dahulu.
70.000 orang ini ujuk-ujuk langsung diangkat oleh Gusti Allah. Sampai ke surga, malaikat saja bingung, ditanya oleh malaikat. Itu yang lain lagi kumpul di sana. Kok bisa panjenengan sedoyo 70.000 orang ini langsung masuk ke dalam surga? Umatnya siapa kalian? Umatnya Muhammad. Apa amalan kalian? 2 Pak. Yang pertama, kata mereka menyampaikan kepada malaikat itu, ar-ridha. Kami ridha, kami menerima apapun yang Gusti Allah takdirkan kepada kami selama di dunia, sehingga kami mendapatkan derajat seperti ini. Yang kedua yang mereka lakukan adalah at-ta'ah, ketaatan. Ketaatan di mana? Ketaatan ketika waktu tidak ada yang memperhatikan. Ketaatan ketika kami sendiri, ketika kami sedang berada di bilik kamar kami. Taat kami. Tetap kami merasa diawasi oleh Gusti Allah, maka inilah yang menjadikan derajat kami seperti ini. Semoga Gusti Allah takdirkan kita menjadi termasuk 70.000 umatnya Nabi Muhammad yang langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Maka sama-sama kita mencintai takdir kita masing-masing. Termasuk hari ini panjenengan alhamdulillah termasuk dalam keluarga besar PT Ikhwah Berkah Islami. Apa? Semesta. Alhamdulillah. Jarang-jarang Pak, jarang-jarang Bu ada kantor, ada lembaga, ada tempat kerja yang tidak hanya memikirkan nasib kita di dunia, tapi memikirkan nasib kita di akhirat. Itu jarang-jarang Pak. Maka ketika mendapatkan nikmat seperti ini, banyak-banyak tahmid kepada Allah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, termasuk juga hal-hal yang perlu kita syukuri adalah waktu dan kesempatan yang hari ini Allah berikan kepada kita. Kata Imam Hasan Al-Basri, kita itu hanyalah kumpulan hari-hari. Innama anta ayyam. Kamu, saya, kita, panjenengan sedaya itu hanyalah kumpulan hari-hari, kata beliau. Setiap hari yang Allah ciptakan untuk kita, hari-hari ini jangan dikira bukan makhluk, ini adalah makhluk yang Gusti Allah. Hari Senin, hari Selasa, hari Ahad, hari Jumat, hari-hari yang Allah ciptakan untuk kita itu mereka semuanya mempunyai tugas Pak. Mereka itu berkata, setiap hari baru berganti mereka mengatakan, ana khalqun jadid. Ana ciptaan Allah yang baru, aku ciptaan Allah yang baru. Wa ala amalika syahid, dan atas amalmu, dan atas perbuatanmu, dan atas kegiatanmu, dan atas apa yang engkau lakukan setiap hari, syahid. Aku syahid, aku saksi terhadap engkau. Jadi jangan dikira hari Senin, hari Selasa itu tidak bersaksi untuk kita. Mereka semuanya bersaksi untuk kita, bersaksi untuk amal-amal kita. Maka pesan dari hari-hari yang kita lalui, iktani ma'anni, manfaatkanlah aku. Fa inni la a'udhu abadan ila yaumil qiyamah. Karena aku sesungguhnya tidak akan pernah kembali sampai nanti hari kiamat. Tidak akan pernah kembali waktu itu. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, setiap detik, setiap menit, setiap jam yang kita miliki, kita pastikan bahwasanya hari-hari waktu itu kita isi dengan penuh ketaatan kepada Allah, penuh dengan tafakkur, penuh dengan renungan, penuh dengan muhasabah. Tidak lepas kita dari hari-hari yang kita lalui kecuali adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saat ini kita sedang berada pada momen halal bihalal. Tentu yang perlu kita halalkan, yang perlu kita pastikan ada 2 hal. Pertama adalah hubungan kita dengan Gusti Allah. Ba'da Ramadan, setelah Ramadan, apakah semakin baik? Apakah semakin taat? Apakah semakin takut?
Dan juga yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama kita, teman kita, istri kita, keluarga kita, rekan kerja kita, partner kita. Ini yang perlu sama-sama kita pastikan keadaannya pasca Ramadan. Kalau yang berkaitan dengan haknya Gusti Allah, itulah beruntungnya kita. Sampai seorang Arab Badui itu ketika tanya kepada Rasulullah, hebatnya di zaman Rasulullah itu ada orang-orang Arab Badui itu adalah tidak adanya mereka itu rasa malu atau segan untuk menanyakan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh para sahabat. Para sahabat itu kadang segan menanyakan kepada Rasulullah terkait dengan beberapa hal. Tapi orang-orang Arab Badui ini, Pak, nanya ya nanya aja. Ya, tidak mempunyai rasa malu ketika bertanya. Maka ketika Arab Badui ini mencegat Rasulullah, ketika Rasulullah sedang di Ka'bah, beliau menanyakan, Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nanti siapa yang mengadili kami di hari kiamat? Siapa yang mengadili kami ketika di yaumul hisab?" Rasulullah langsung mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, Arab Badui ini langsung pergi dengan muka yang sumringah, dengan muka yang cerah, senang sekali. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa engkau pergi?" Setelah bertanya langsung seperti itu saja meninggalkan Rasulullah. Senang mukanya. Ketika dijawab siapa yang mengadili, Allah. Maka ketika dijawab oleh orang Arab Badui itu, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tidak senang dengan jawabanmu?" Karena tidak mungkin Allah menyia-nyiakan yang Dia miliki. Karena tidak mungkin Allah menyia-nyiakan sesuatu yang Dia ciptakan sendiri. Bagaimana Allah menyayangi kita, bagaimana Allah betul-betul memiliki kita, itu luar biasa. Allah ketika memanggil iblis itu disertakan laknat, disertakan kehinaan. Ketika Allah memanggil malaikat dalam Al-Quran itu biasanya yang dipanggil adalah tugasnya. Penjaga surga, penjaga neraka, atau yang menyampaikan wahyu. Jelasnya. Tapi ketika Allah memanggil kita, ketika Allah menyebut nama kita, Allah tidak menyebut namanya langsung, Allah tidak menyebut tugasnya, tapi Allah memanggil kita. Coba dilihat surah Az-Zumar ayat 59. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah panggil kita dengan sebutan yang sangat mesra. Allah panggil kita dengan sebutan yang penuh dengan cinta, yang Allah nisbahkan langsung, Pak, ke dalam dirinya Allah langsung. Ya ibadi, kata Allah, wahai hambaku. Padahal kalau kita telaah ayat ini, kita perhatikan ayat ini, isinya adalah kita yang melampaui batas. Ayat ini ditujukan bagi kita yang melakukan maksiat itu gak sekali dua kali. Maksiat kita berulang kali, dosa kita banyak sekali, kalau diukur mungkin setinggi langit sedalam lautan. Tapi Allah masih panggil kita dengan sebutan ya ibadi, hambaku, kata Allah. Yang engkau melampaui batas, Allah sampaikan la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah tutup dengan kata-kata itu. Ini berarti menutup celah bagi kita, menutup ruang ragu untuk kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunggu kita, akan memaafkan kita apapun bentuk kesalahan kita, selama kita tidak menduakan dan syirik kepada Gusti Allah. Percaya diri kita, yakin kita bahwasanya Allah akan memaafkan kita semuanya. Maka ketika kita mempunyai salah dengan Gusti Allah, itu adalah sesuatu yang harus kita segerakan. Ya. Jangan pernah kita menunggu atau menunda, karena kita sedang berkejar-kejaran, karena kita semua sedang merawat tunggu kita masing-masing, sedang menunggu ajal kita masing-masing. Maka yang kedua, Pak, yang paling penting adalah berkaitan dengan hak Bani Adam. Ini yang perlu kita garis bawahi.
Kenapa perlu adanya halal bihalal? Walaupun kalau Bapak Ibu sampaikan, tanyakan kepada orang-orang Mesir, orang-orang Yaman, orang-orang Arab Saudi, di sana ada halal bihalal, tidak paham mereka. Ini adalah tradisi baik yang ada di negara kita. Karena mereka bingung, kalau ada halal bihalal berarti ada haram biharam. Maka ini adalah tradisi baik yang memang pada dasarnya kenapa para ulama kita, kenapa para pendahulu kita meletakkan pondasi ini, karena salah satunya adalah pandangan terkait tentang pentingnya kita memperhatikan hak saudara kita. Sahal bin Adi itu pernah suatu hari ditemukan oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini orang soleh, Sahal bin Adi ini orang soleh. Tiba-tiba Sahal bin Adi ini ditemukan sedang berada di tengah padang pasir, di tengah terik matahari yang panas sekali. Dia terduduk merenung. Ketika Abdullah bin Mubarak menemukan, ditanya Pak oleh Abdullah bin Mubarak, "Aina wasalta?" Kamu sudah sampai mana? Kalau kita mungkin nanya, "Kamu ngapain di sini?" Tidak, Abdullah bin Mubarak menanyakan, "Aina wasalta?" Kami sudah sampai mana? Maka Sahal bin Adi menjawab, "Wasaltu fis sirat." Aku sudah sampai sirat. Beliau sedang mensimulasikan, beliau sedang menggambarkan keadaan beliau ketika berada di atas jembatan sirat yang dikatakan tajamnya lebih tajam daripada pedang yang paling tajam di dunia, 7 kali lipat. Tipisnya lebih tipis dari rambut kita sehelai dibagi 7. Itu sirat. Kata Sahal bin Adi, apakah kita hanya melewati sirat saja? Tidak. Ketika di atas sirat itu ada pos-pos, ada tempat-tempat yang harus kita lewati, di mana setiap tempat itu memeriksa amalan kita. Pos yang pertama yang diperiksa adalah sholat kita. Betul tidak sholat kita? Pos yang kedua diperiksa lagi zakat, infak, sedekah kita. Pos ketiga diperiksa lagi puasa kita. Pos selanjutnya diperiksa haji dan umrah kita. Sampai pos sebelum terakhir, di mana setelah pos ini itu sudah nampak surga di depan kita. Baunya sudah tercium nikmat. Tapi kata Rasulullah, di pos ini umatku paling banyak berjatuhan ketika melewati sirat. Bukan pada pos sholat, bukan pada pos zakat, bukan pada pos puasa, tapi pos terakhir yang dikatakan oleh Rasulullah, disinilah nanti umatku banyak yang berjatuhan. Pos apa Ustadz isinya? Apa yang diperiksa Ustadz? Yang diperiksa adalah berkaitan dengan hak anak Adam. Yang diperiksa adalah hak orang lain, hak istri kita, hak anak kita, hak tetangga kita, hak tamu kita. Maka hati-hati di pos ini. Makanya perlu ada halal bihalal untuk menyelesaikan ini. Rasulullah sampai mengatakan, kalau ada yang dizalimi atau menzalimi, falyukhallil yaum, maka selesaikan di hari itu juga. Jangan sampai ditunda. Karena yang berkaitan dengan hak Bani Adam ini ganjarannya luar biasa besar. Ancamannya luar biasa besar, Pak. Hatta sampai sekedar kita pernah memukul misalkan karena bercanda. Hatta misalkan kita pernah mencibir atau guyon dan lain sebagainya. Di sini kita minta halal, di sini kita minta ridha. Makanya ada halal bihalal. Selesai kita dengan urusan kepada Allah, bagaimana dengan urusan kita dengan teman kita, partner kerja kita sehari-hari? Ini yang harus kita lakukan. Maka habis ini panjenengan sedoyo keluar dari masjid ini salaman, minta halal, minta ridha atas segala kesalahan yang jenengan sengaja ataupun jenengan tidak sengaja. Maka selanjutnya yang mungkin perlu sama-sama kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Kita tahu betul bahwasanya puasa itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa.
Maka yang perlu kita perhatikan, sudahkah kita bertakwa? Kalau kita mungkin mengukur takwa kita itu dari tarawih kita yang full. Jenengan full tarawihnya? Ibu gimana puasanya, Bu? Ya. Bapak gimana puasanya? Tarawihnya gimana? Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika beliau menjelaskan tentang ukuran takwa, beliau menjelaskan 4 hal. Ya, kalau kita ditanya apakah kita sudah bertakwa, maka yang kita lihat yang pertama al-khauf minal jalil. Takut kita kepada al-jalil, kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala apakah bertambah? Kemudian yang kedua yang kita periksa lagi adalah al-isti'dad li yaumir rahil. Apakah pasca Ramadan persiapan kita, perbuatan kita, tujuannya, orientasinya adalah untuk menghadapi yaumir rahil, hari kematian yang pasti terjadi. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya ar-ridha bil qalil. Ukuran takwa selanjutnya adalah kita semakin gampang, semakin mudah, semakin ridha dengan apapun yang Gusti Allah berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir al-amal bitanzil. Kalau kita dikatakan bertakwa, itu semakin amal kita, perbuatan kita itu penuh dengan yang namanya koridor-koridornya Gusti Allah. Salat kita semakin tertata, amal kita semakin tertata, itu yang dimaksud dengan al-amal bitanzil. Maka yang mungkin yang perlu kita lihat dalam al-khauf minal jalil, ini ada cerita dalam hadis muttafaqun alaih yang mungkin ini bisa jadi tolak ukur bagi kita. Kita sama-sama mengukur apakah derajat keimanan kita sama seperti beliau-beliau yang diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Ini hadis yang menggelitik sebenarnya, ceritanya sangat menggugah. Rasulullah mengatakan, menyampaikan, ishtara rajulun min rajulin aqaran. Hadis muttafaqun alaih, hadis sahih Muslim, Bukhari Muslim. Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki yang membeli tanah dari laki-laki lain, aqaran. Ya, berarti ketika membeli tanah, ya, itu berarti membeli juga dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, leres jiwa. Nah, suatu hari si pembeli ini ketika sudah mempunyai tanah itu sudah menjadi haknya. Mungkin kalau kita sekarang sudah balik nama, ya. Tiba-tiba si pembeli ini menemukan dzurrah minadz dzahab. Nah, dalam hadis dikatakan yang ditemukan adalah seember atau segepok, bukan hanya satu, tapi mungkin banyak itu emasnya. Yes. Ketika ditemukan emas itu oleh si pembeli tanah ini, apa yang pertama diucapkan? Jujur kalau panjenengan, apa kata-kata yang keluar mungkin? Alhamdulillah. Berarti keimanan kita sama. Okay. Tapi pembeli ini, Pak, ketika menemukan dzurrah minadz dzahab, menemukan emas ini, yang diucapkan adalah inna lillahi. Ya. Langsung kaget, langsung takut, langsung pucat pasi, langsung cemas, langsung keringat dingin. Ketika bertemu dengan emas itu, ditemukan emas itu, langsung dibawa kepada pemiliknya, ke penjual tanah lagi, dengan niat untuk menyerahkan emas itu kepada pemiliknya. Kalau kita jadi penjual, nah, sekarang kira-kira apa yang kita ucapkan, Pak, kalau kita jadi penjualnya, Pak? Oh iya, saya lupa ini emas saya. Ya, saya lupa kemarin naruhnya di mana. Aduh, ternyata jenengan menemukan. Tidak, Pak. Ya. Jadi dua orang yang bersengketa ini, sengketanya beda dengan kita. Kalau zaman sekarang kita sengketa tanah itu masing-masing ngotot ingin memiliki, tapi dua orang yang soleh ini tidak. Ketika datang pembeli ini menyerahkan emas itu, langsung mengelak, itu bukan emas saya.
Ketika saya menjual tanah ini, berarti yang saya jual adalah tanah dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Kata yang penjual tanah itu tadi. Tidak terima yang pembeli, tidak bisa, ini punyanya jenengan. Penjual bilang, tidak bisa, ini penjual punyanya jenengan. Akhirnya ngotot-ngototan seperti itu. Akhirnya dibawalah ke hakim. Wah, karena tidak menemukan titik temu, akhirnya dibawa ke hakim waktu itu. Kalau jenengan jadi hakimnya, apa yang jenengan katakan? Buat saya saja berarti. Ya, gitu aja repot kan. Tapi hakimnya tidak seperti itu. Maka hakimnya mengambil solusi itu bukan berdasarkan Al-Quran atau bukan berdasarkan hadis, tapi mencari hal yang maslahat. Maka yang ditanyakan oleh hakim itu, jenengan punya anak? Ditanya ke penjual, jenengan punya anak buatan? Punya, saya punya anak perempuan, ya, masih lajang belum menikah. Dia tanya lagi sih, pembeli, jenengan punya anak? Saya punya anak laki-laki, masih jomblo. Wah, akhirnya diambil jalan tengah, dinikahkan kedua-duanya, emasnya jadi mahar nikahnya. Nah, ibrah yang ingin kita lihat adalah takut kita kepada Gusti Allah apakah seperti mereka. Pasca Ramadan, apakah takut kita itu seperti mereka? Dua orang soleh ini bersengketa karena dua-duanya mempunyai pikiran yang sama. Dua-duanya takut kalau ada yang masuk ke dalam diri mereka sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak disukai Gusti Allah. Sifat wara, sampai Rasulullah dauh, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula biha. Setiap daging kita yang tumbuh di dalamnya hal-hal yang haram, maka api neraka adalah lebih berhak untuk kita. Maka yang kita tanyakan adalah di situ, apakah khauf minal jalil, apakah takut kita kepada Gusti Allah pasca Ramadan bertambah atau bagaimana? Kalau bertambah, itu indikasi bahwasanya ketaatan kita, bahwasanya Ramadan kita tahun ini insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terakhir, masih ada berapa menit lagi, Pak? Pak MC masih ada berapa menit? Masih ada 5 menit ya. Maka yang terakhir, untuk menjaga spirit, untuk menjaga semangat kita ketika bulan Ramadan kemarin, dan kita harus terapkan dan kita harus memastikan bahwasanya eksekusinya itu sebenarnya adalah pasca Ramadan. Kalau Ramadan kemarin itu kita taat, ya, itu adalah hal yang lumrah, karena memang pada hakikatnya kita dikekang oleh puasa. Tapi yang kita tanyakan adalah setelah Ramadan itu bagaimana? Tuhan yang kita sembah ketika Ramadan dengan Tuhan yang kita sembah di bulan yang lain, apakah sama? Sama. Quran yang kita baca di bulan Ramadan dengan Quran yang kita baca di bulan yang lain, apakah sama? Sama. Maka penting untuk kita membatasi diri. Selama ini jangan-jangan kita itu hambanya Ramadan, bukan hambanya Allah. Kita taatnya cuma di bulan Ramadan, kita taatnya cuma ketika puasa, tapi di bulan-bulan yang lain kita taatnya gak ada. Maka perlu kita menanyakan kepada diri kita masing-masing, Pak. Kun abdan rabbaniyan walatakun abdan ramdaniyan. Jadilah hamba Allah yang hakiki. Jangan jadi hamba Ramadan. Jangan jadi hamba masjid. Jangan jadi hambanya bos, hambanya dunia. Tapi kita jadi hambanya Gusti Allah dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaannya, sama saja. Selalu kita merasa bahwasanya Gusti Allah mengawasi kita, melihat kita, dan menjaga kita.
Itu yang perlu kita sama-sama kita camkan dalam diri kita. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya dari segala hal-hal yang syubhat, apalagi dari hal-hal yang haram. Tidaklah masuk ke dalam diri kita kecuali adalah hal-hal yang halal, hal-hal yang thayyib, hal-hal yang baik. Tidak satu pun dari diri kita mengalir hal-hal yang haram di dalam diri kita. Maka dua hal yang terakhir yang perlu kita lakukan untuk kita sama-sama menjaga spirit Ramadan ini. Yang pertama, setiap ibadah kita saat ini, dari saat ini kita sisipkan dengan yang namanya tafakkur. Kita sisipkan dengan yang namanya menghayati, merenungi, dan juga berpikir. Kalau kita selama ini sholat tanpa tafakkur, maka saat ini yang kita terapkan dalam rutinitas kita sehari-hari adalah sesuatu yang penuh dengan tafakkur. Tafakkur itu apa, Pak? Tafakkur itu adalah usaha kita di mana kita merenungi, di mana kita menghayati setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita renungi. Apapun yang kita temui dalam kejadian kita tafakuri. Maka itu yang akan menjaga spirit Ramadan kita. Bahkan seperti Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu ketika tafakkur itu luar biasa. Bahkan dihadapkan dengan momen-momen biasa itu beliau bisa tafakkur. Beliau ketika disuguhkan air putih, kalau kita disuguhkan air putih ya kita minum. Tapi kalau beliau tidak, disuguhkan oleh tuan rumah air dingin, jatuh gelasnya, beliaunya pingsan. Saking beliau bertafakkur terhadap momen yang beliau temukan sehari-hari. Selalu beliau kaitkan dengan akhirat, selalu beliau kaitkan dengan kehidupan setelah kematian. Ketika Imam Hasan Al-Basri bangun dari pingsannya, ditanya oleh tuan rumah, "Kamu kenapa pingsan? Ma baluka ya Aba Sa'id?" Beliau menjawab, "Tadzakartu umniyata ahlin nar." Aku teringat harapan para penghuni neraka yang ketika mereka di neraka nanti memohon kepada para penghuni surga, "An afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah." Ini termaktub di dalam Al-Qur'an. Para penghuni neraka nanti memohon kepada penghuni surga untuk diberikan air dingin atau apapun yang mereka terima oleh penghuni surga untuk mereka di neraka. Itu yang mereka pahami, dan itu yang direnungi oleh Imam Hasan Al-Basri. Ya, maka dengan tafakkur ini insya Allah kita akan lebih menjaga diri kita. Ya, setiap hari kita lalui dengan penuh dengan tafakkur, kita penuh dengan muhasabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhassuana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Saya menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan. Senang rasanya bisa berkumpul dan bersilaturahmi dengan panjenengan semuanya. Semoga Allah mudahkan segala kerja panjenengan semuanya. Semoga kerja panjenengan lillahi ta'ala semakin mendekatkan kepada Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kula mohon maaf atas segala kekhilafan dan segala kekurangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.